Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Syifa Fauziah dengan nomor NIM 22272210039 dan Vicky Fauziah dengan nomor NIM 22272210048. Kami dari kelas 5B jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai pendidikan inklusi, anak disabilitas, serta layanan pendidikan untuk anak disabilitas. Tugas ini disajikan untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan inklusi dengan dosen pengampu Bapak Dedi Mulia MPD. Selamat menyaksikan dan simak dengan baik ya. Sebelumnya, teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu pendidikan inklusi? Oke, kita bahas sama-sama ya. Pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menunjukkan bahwa negara memberikan jaminan sepenuhnya kepada semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus atau ABK, dalam memperoleh kesempatan dan layanan pendidikan yang bermutu, sebagaimana tersurat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 4 Pasal 5 Ayat 1 bahwasannya setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Selanjutnya, pada ayat 2 dinyatakan bahwasannya warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial berhak mendapatkan pendidikan. Pada Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Pasal 2 disebutkan bahwa pemerintah mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. Nah, menurut penjabaran di atas, jadi tujuan pendidikan inklusif antara lain: 1. Memenuhi hak asasi manusia untuk mendapatkan pendidikan yang setara. 2. Meningkatkan kepercayaan diri anak-anak, baik itu berkebutuhan khusus maupun tidak. 3. Menumbuhkan rasa toleransi terhadap perbedaan anak-anak. 4. Semua peserta didik dapat membaur menjadi satu sehingga tercipta interaksi aktif. 5. Bagi pendidik, para pendidik akan mendapatkan pengetahuan mengenai pembelajaran kepada siswa dengan latar belakang Indonesia. 6. Mampu memberikan pendidikan terhadap seluruh siswa dengan latar belakang yang berbeda. 7. Dapat mengembangkan gagasan baru agar bisa diaplikasikan ke lingkungan masyarakat. Di Indonesia, pendidikan inklusi masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah minimnya jumlah anak dengan disabilitas yang dapat mengakses layanan pendidikan inklusi. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2017 menunjukkan bahwa hanya sekitar 18% dari total jumlah 1,6 juta anak dengan disabilitas yang telah memperoleh layanan pendidikan inklusi di Indonesia. Pada tahun 2021 terdapat sekitar 200.069.398 anak yang mengenyam pendidikan di sekolah luar biasa atau SLB dan sekolah inklusi yang baru sekitar 12% dari jumlah anak dengan disabilitas yang ada. Undang-undang mendefinisikan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami kehambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. UN Convention on the Rights of Persons with Disability atau UNCRPD menyatakan jika disabilitas merupakan konsep yang terus berkembang. Individu dengan disabilitas dibagi menjadi 4: disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, dan disabilitas sensorik. Menurut kriminologi, disabilitas
kelahiran ataupun pasca kelahiran. Adapun klasifikasi anak berkebutuhan khusus menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 Ayat 2 meliputi: yang pertama, tunanetra, anak yang mengalami gangguan daya penglihatan berupa kebutaan menyeluruh atau sebagian. Yang kedua, tunarungu, anak yang mengalami gangguan pendengaran baik sebagian maupun menyeluruh dan biasanya memiliki hambatan dalam berbahasa dan berbicara. Yang ketiga, tunagrahita, anak yang memiliki inteligensi yang signifikan berada di bawah rata-rata anak seusianya dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan. Yang keempat, tunalaras, anak yang memiliki masalah atau hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial serta berperilaku menyimpang. Yang kelima, autisme atau ADAD atau ADHD, anak yang mengalami gangguan perkembangan yang ditandai dengan sekumpulan masalah berupa gangguan pengendalian diri, masalah dengan tendensi atau perhatian, hiperaktivitas, dan impulsivitas yang menyebabkan kesulitan berperilaku, berpikir, dan mengendalikan emosi. Yang keenam, gift and talent atau anak berbakat dan cerdas istimewa, anak yang memiliki skor inteligensi yang tinggi atau anak yang unggul dalam bidang khusus seperti musik, seni, olahraga, dan kepemimpinan. Yang ketujuh, anak lambat belajar, anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah rata-rata tetapi belum termasuk gangguan mental. Mereka yang butuh waktu lama dan berulang-ulang untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas akademik maupun non-akademik. Yang kedelapan, anak gangguan komunikasi atau bicara, anak yang mengalami penyimpangan dalam bidang perkembangan bahasa, bicara, suara, irama, dan kelancaran dari usia rata-rata yang disebabkan oleh faktor fisik, psikologis, dan lingkungan, baik reseptif maupun ekspresif. Yang kesembilan, anak kesulitan belajar, anak yang mengalami hambatan atau penyimpangan pada satu atau lebih proses psikologis dasar berupa ketidakmampuan mendengar, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, dan berhitung. Yang kesepuluh, anak dengan gangguan jamak atau gunaganda, anak yang memiliki dua atau lebih gangguan sehingga diperlukan pendampingan layanan pendidikan khusus dan alat bantu belajar yang khusus. Maka dari itu, peningkatan penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak penyandang disabilitas, menyediakan akses yang setara bagi anak dengan disabilitas, dan meningkatkan kualitas pendidikan inklusif melalui pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Menurut Depdiknas 1986, terdapat 3 bentuk integrasi dalam layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Ketiga bentuk tersebut adalah: yang pertama, kelas biasa. Di kelas biasa ini, ABK bersama siswa pada umumnya terlibat dalam proses belajar mengajar dan sepenuhnya menggunakan kurikulum yang berlaku di sekolah. Dalam keterpaduan ini, guru pembimbing khusus hanya berfungsi sebagai konsultan. Yang kedua, kelas biasa dengan ruangan bimbingan khusus. Di kelas ini, siswa berkebutuhan khusus belajar di kelas biasa dengan menggunakan kurikulum yang berlaku di sekolah dan mengikuti layanan khusus untuk mata pelajaran tertentu yang tidak dapat diikuti anak berkebutuhan khusus dengan anak biasa. Layanan khusus ini diberikan di ruangan bimbingan khusus oleh GPK dengan pendekatan individual dan metode demonstrasi yang sesuai. Untuk itu, ruangan bimbingan khusus dilengkapi dengan peralatan khusus untuk memberikan pelatihan dan bimbingan khusus. Misalnya, untuk anak tunanetra, di ruangan bimbingan khusus disediakan alat tulis braille dan alat orientasi mobilitas. Integrasi pada tingkat ini sering disebut integrasi parsial. Yang ketiga, formulasi kelas khusus. Anak berkebutuhan khusus mengikuti pendidikan yang sama dengan kurikulum di SLB secara penuh
kelas khusus di sekolah umum yang menyelenggarakan program pendidikan terpadu. Integrasi ini juga dikenal sebagai integrasi lokal bangunan atau integrasi sosialisasi. Tujuan ini, guru pembimbing khusus berfungsi sebagai pelaksana program di kelas luar biasa. Pendekatan metode dan metode penilaian yang digunakan adalah pendekatan metode dan metode penilaian yang biasa dilakukan di SLB. Tujuan didirikannya kelas khusus adalah untuk membantu anak agar tidak tinggal kelas atau menemukan gejala luar biasa sejak dini pada anak sekolah dasar. Dalam praktiknya, kelas khusus ini bersifat fleksibel. Nah, dari pemaparan yang sudah disampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwasannya pendidikan inklusi ini merupakan langkah penting dalam memenuhi hak-hak pendidikan anak-anak dengan disabilitas. Dengan adanya pendidikan inklusi, diharapkan anak-anak dengan disabilitas dapat mendapatkan akses pendidikan yang setara dan berkualitas, sehingga mereka dapat mengembangkan potensi mereka secara optimal. Sekian yang dapat kelompok 6 sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyimak, semoga bermanfaat and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.